Selamat bertemu kembali anak-anak dengan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 8. Kita akan melanjutkan pada pertemuan kemarin, yaitu bab 2, pertemuan pertama, dan ini adalah pertemuan yang kedua. Seperti biasanya pada pertemuan yang pertama itu pendidik yang aktif, dan kali ini pada pertemuan yang kedua anak-anak yang aktif ya. Jangan lupa berdoa, memuji Tuhan ya. Tentu harus yakinilah bahwa semakin dekat dengan Tuhan, hidup kita semakin baik. Tujuan pembelajaran masih seperti yang pada pertemuan yang pertama. Materi kita hidup berpengharapan kemarin sudah dibahas tuntas, bahkan bagi anak-anak yang belum mendapatkan buku paket atau anak-anak yang jauh dari internet, kalian bisa, ya maksud saya yang belum mendapatkan buku ya, tidak bisa mengakses buku pembelajaran dari internet, kalian bisa membuka video ini, dibaca, lalu di pause, berhenti, dan dibaca lagi terus ya. Nah, saya akan bercerita. Ada seorang kakek yang akhirnya bunuh diri. Kenapa? Hidupnya merasa tidak ada harapan. Ternyata dia memiliki penyakit yang menaun dan dia menderita dan dia tidak merasa tidak akan sembuh-sembuh. Tidak ada harapan di sini. Begitukah orang Kristen? Sebuah pertanyaan untuk kita semua. Tentu tidak, ya. Jawaban yang pasti tentu tidak. Mengapa hidup orang Kristen berpengharapan? Pertama, kalau orang Kristen itu sakit, dia tetap memiliki harapan untuk sembuh. Kalau toh misalkan orang Kristen itu tidak memiliki harapan untuk sembuh dan akhirnya dia harus menderita, dia menghargai hidup ini. Karena hidup adalah pemberian Tuhan dan tidak boleh untuk mengakhirinya. Dan ketika suatu saat Tuhan akan mengangkat masalahnya, ya, itu dia mengatakan itu mujizat, ya. Jadi anak-anak, coba tugas kalian adalah carilah ayat dalam Alkitab yang mendukung narasi yang barusan saya katakan ini tadi. Anak-anak, kalau toh orang yang sakit itu, orang Kristen itu harus meninggal dunia, dia memiliki harapan, dia akan masuk surga. Karena apa? Karena itulah janji Tuhan Yesus. Setiap orang Kristen yang meninggal, yang beriman padanya, yang percaya padanya akan masuk surga. Hidup orang Kristen tidak seperti hidup orang ateis misalkan, yang titik, meninggal, mati ya udah titik. Jadi hidup perlu disenangkan, perlu hiburan, perlu ya egois lah sesuka-sukanya. Tidak. Tetapi ada tujuan yang pasti bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Seperti kata dari Rasul Paulus. Jadi hidupnya harus menjalankan ajaran Tuhan Yesus. Dan ketika meninggal, beruntung karena dia akan masuk surga. Jadi orang Kristen memiliki harapan yang besar. Ada harapan di sana, hidupnya tidak. Anak-anak, masalah selalu ada. Pasti. Selama kita hidup, masalah selalu ada. Jangan berpikir jadi orang Kristen masalah tidak ada, salah. Orang umum aja masalah tetap ada. Jadi orang Kristen itu hanya ditanggung bahwa Tuhan akan menopang kita. Jadi beban kita akan ditompang oleh Tuhan. Baik masalah ekonomi, jangan takut. Masalah saya orang nggak punya, HP saya jadul, penampilan saya tidak menarik, wajah saya tidak cantik, tidak ganteng, enggak masalah. Iya kan? Kenapa? Setiap
kita meninggal kelak, bukan kekayaan yang akan dibawa, bukan kekayaan yang akan ditanya oleh Allah, bukan ketampanan dan kecantikan yang akan dibawa ke liang kubur mati, wujudnya ya tengkorak, tetapi kebaikan hati kita, iman kita yang akan dipertaruhkan di sana. Jadi, dalam keadaan seperti ini tetap semangat. Apapun keadaanmu, apapun masalah dirimu, tetap semangat. Tugas pengetahuan untuk bab 2 ini ya. Jadi bukan tugas keterampilan ya, keterampilan kemarin sudah, yaitu buatlah clipping tentang orang yang berputus asa. Atau ya, buatlah clipping orang yang memiliki masalah tetapi bisa dihadapi. Biasanya itu dalam profil, dalam cerita atau apa, silahkan. Kalau kalian tidak memiliki surat kabar di rumah, buatlah cerita yang terjadi di sekitarmu atau yang kalian pernah dengar. Orang yang memiliki masalah, lalu stres atau bagaimana, atau ada orang yang punya masalah tetapi mampu diselesaikan. Buatlah cerita itu, ditulis dengan bahasa Indonesia yang benar dan kirimkan lewat WA ke gurumu. Sekian anak-anak, pelajaran kelas 8, tetap semangat, tetap gembira ya, dan tetap percaya pada Tuhan, beribadah dengan baik. Jangan lupa belajar juga materi yang lain, IPA, matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat bertemu kembali anak-anak dengan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 8. Kita akan melanjutkan pada pertemuan kemarin, yaitu bab 2, pertemuan pertama, dan ini adalah pertemuan yang kedua. Seperti biasanya pada pertemuan yang pertama itu pendidik yang aktif, dan kali ini pada pertemuan yang kedua anak-anak yang aktif ya. Jangan lupa berdoa, memuji Tuhan ya. Tentu harus yakinilah bahwa semakin dekat dengan Tuhan, hidup kita semakin baik. Tujuan pembelajaran masih seperti yang pada pertemuan yang pertama. Materi kita hidup berpengharapan kemarin sudah dibahas tuntas, bahkan bagi anak-anak yang belum mendapatkan buku paket atau anak-anak yang jauh dari internet, kalian bisa, ya maksud saya yang belum mendapatkan buku ya, tidak bisa mengakses buku pembelajaran dari internet, kalian bisa membuka video ini, dibaca, lalu di pause, berhenti, dan dibaca lagi terus ya. Nah, saya akan bercerita. Ada seorang kakek yang akhirnya bunuh diri. Kenapa? Hidupnya merasa tidak ada harapan. Ternyata dia memiliki penyakit yang menaun. Dan dia menderita dan dia tidak merasa tidak akan sembuh-sembuh. Tidak ada harapan di sini. Begitukah orang Kristen? Sebuah pertanyaan untuk kita semua. Tentu tidak, ya. Jawaban yang pasti tentu tidak. Mengapa hidup orang Kristen berpengharapan? Pertama, kalau orang Kristen itu sakit, dia tetap memiliki harapan untuk sembuh. Kalau toh misalkan orang Kristen itu tidak memiliki harapan untuk sembuh dan akhirnya dia harus menderita, dia menghargai hidup ini. Karena hidup adalah pemberian Tuhan dan tidak boleh untuk mengakhirinya. Dan ketika suatu saat Tuhan akan mengangkat masalahnya, ya, itu dia mengatakan itu mujizat, ya. Jadi anak-anak, coba tugas kalian adalah carilah ayat dalam Alkitab yang mendukung narasi yang barusan saya katakan ini tadi. Di sisi lain,
Saya ulangi, di sisi lain, kalau misalkan orang Kristen ini harus meninggal dunia, apakah hanya seperti itu? Kalau orang ateis mengatakan, saya meninggal dunia, ya sudah meninggal titik. Sehingga hidup saya perlu untuk dihibur, disenangkan. Tidak. Orang Kristen meninggal dunia tidak titik, tapi harus ada komanya. Yaitu kelanjutan dari hidup dia. Dan kelanjutan dari hidup dia, orang Kristen pasti masuk surga. Ya kan? Ini adalah sebuah janji Tuhan. Orang Kristen meninggal pasti masuk surga. Silakan anak-anak carilah ayat Alkitab yang mendukung narasi ini. Jadi itulah harapan-harapan orang Kristen di dalam hidup di dunia ini. Hidupnya tidak ngelokro. Seperti kata Petrus, ya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Wow, hidupnya penuh pengharapan. Nah, itulah yang harus ada pada kita semua orang Kristen. Anak-anak, masalah selalu ada. Pasti, selama kita hidup, masalah selalu ada. Jangan berpikir, jadi orang Kristen, masalah tidak ada, salah. Orang umum aja masalah tetap ada. Jadi orang Kristen itu hanya ditanggung bahwa Tuhan akan menopang kita. Jadi beban kita akan ditopang oleh Tuhan. Baik masalah ekonomi, jangan takut. Masalah saya orang nggak punya, HP saya jadul, penampilan saya tidak menarik, wajah saya tidak cantik, tidak ganteng, nggak masalah. Iya kan? Kenapa? Setiap kita meninggal kelak, bukan kekayaan yang akan dibawa, bukan kekayaan yang akan ditanya oleh Allah, bukan ketampanan dan kecantikan yang akan dibawa ke liang kubur mati, wujudnya ya tengkorak, tetapi kebaikan hati kita, iman kita yang akan dipertaruhkan di sana. Jadi, dalam keadaan seperti ini tetap semangat. Apapun keadaanmu, apapun masalah dirimu, tetap semangat. Tugas pengetahuan untuk bab 2 ini ya. Jadi bukan tugas keterampilan ya. Keterampilan kemarin sudah. Yaitu buatlah clipping tentang orang yang berputus asa. Atau ya, buatlah clipping orang yang memiliki masalah tetapi bisa dihadapi. Biasanya itu dalam profil, dalam cerita atau apa, silahkan. Kalau kalian tidak memiliki surat kabar di rumah, buatlah cerita yang terjadi di sekitarmu atau yang kalian pernah dengar. Orang yang memiliki masalah, lalu stres atau bagaimana, atau ada orang yang punya masalah tetapi mampu diselesaikan. Buatlah cerita itu, ditulis dengan bahasa Indonesia yang benar dan kirimkan lewat WA ke gurumu. Sekian anak-anak, pelajaran kelas 8, tetap semangat, tetap gembira ya, dan tetap percaya pada Tuhan, beribadah dengan baik. Jangan lupa belajar juga materi yang lain, IPA, matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.